Tangis haru SUGBK pecah. Skenario Indonesia lolos Piala Dunia bikin dunia geger, Iran jadi kunci? Stadion utama Gelora Bung Karno malam itu bukan sekadar stadion. Ia berubah menjadi lautan emosi. Ribuan pasang mata berkaca-kaca. Suara gemuruh yang biasanya penuh teriakan kini berubah menjadi campuran doa, harapan, dan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Tangis haru pecah. Bukan karena kemenangan yang sudah pasti. Bukan pula karena kekalahan yang menyesakkan. Tapi karena satu hal yang jauh lebih besar. Harapan Indonesia menuju Piala Dunia yang tiba-tiba terasa sangat dekat, dan sekaligus sangat rapuh. Di tengah semua itu, satu nama muncul sebagai penentu tak terduga, Iran. Bab 1. Malam yang mengubah segalanya. Gelora Bung Karno, atau SUGBK, sudah berkali-kali menjadi saksi sejarah sepak bola Indonesia. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah ketegangan yang tidak biasa. Indonesia bukan lagi tim yang sekadar ikut meramaikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Garuda benar-benar masuk dalam perhitungan menuju Piala Dunia 2026. Perjalanan ini bukan kebetulan. Indonesia berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi, bahkan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bertahan sejauh ini. Dari tim yang dulu dianggap pelengkap, kini berubah menjadi ancaman nyata. Namun perjalanan itu belum selesai. Dan justru di titik inilah segalanya menjadi lebih rumit. Bab 2. Skenario gila yang membuat dunia menoleh. Secara matematis, peluang Indonesia memang ada. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat jutaan orang bermimpi. Dalam sistem kualifikasi zona Asia, dua tim teratas di grup langsung lolos ke Piala Dunia peringkat 3, dan 4 harus melalui putaran tambahan peringkat bawah otomatis gugur. Masalahnya, Indonesia tidak berada di posisi aman. Di grup C, persaingan begitu brutal. Jepang memimpin, sementara Australia, Arab Saudi, dan Indonesia saling sikut di papan tengah. Artinya, Indonesia harus melakukan sesuatu yang nyaris mustahil. Menang terus, sambil berharap tim lain tergelincir. Dan disinilah skenario gila itu muncul. Bab 3. Ketika nasib ditentukan negara lain. Sepak bola kadang kejam. Bukan hanya soal bagaimana kamu bermain, tapi juga bagaimana hasil pertandingan lain berjalan. Indonesia bisa menang, bisa berjuang habis-habisan. Tapi tetap saja, nasib mereka bisa ditentukan oleh pertandingan yang bahkan tidak mereka mainkan. Contohnya, dalam beberapa skenario, kelolosan Indonesia sangat bergantung pada hasil tim lain, bahkan hingga selisih gol antar negara. Dan di titik ini, nama Iran mulai muncul. Bab 4, Iran, sang raksasa Asia yang jadi penentu. Iran bukan tim biasa. Mereka adalah salah satu kekuatan terbesar Asia. Konsisten tampil di Piala Dunia, memiliki pengalaman, kualitas, dan mental juara. Di kualifikasi, Iran bahkan mampu mengunci posisi atas lebih cepat dibanding banyak tim lain. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Jawabannya sederhana. Peta kekuatan grup dan jalur kualifikasi saling terhubung. Jika Iran menang atas tim tertentu, maka pesaing Indonesia bisa kehilangan poin, jalur menuju putaran berikutnya bisa terbuka, bahkan peluang lolos langsung bisa muncul secara mengejutkan. Sebaliknya, jika Iran kalah, semua bisa runtuh. Bab 5. SUGBK dan air mata yang tak terbendung. Kembali ke stadion. Ketika kabar hasil pertandingan dari luar negeri masuk, ketika layar besar menampilkan skor dari laga lain, suasana berubah drastis. Orang-orang tidak hanya menonton Indonesia. Mereka menunggu Iran. Mereka menunggu hasil yang bahkan tidak terjadi di tanah air. Dan saat hasil itu muncul, sebagian orang berteriak, sebagian lainnya terdiam, dan banyak yang menangis. Inilah momen ketika sepak bola menjadi lebih dari sekadar permainan. Ia menjadi harapan kolektif. Bab 6. Mimpi yang terasa nyata. Selama puluhan tahun, Piala Dunia hanyalah mimpi bagi Indonesia. Generasi berganti. Pelatih datang dan pergi. Tapi satu hal tidak berubah. Indonesia belum pernah benar-benar dekat. Namun kali ini berbeda.
Dengan sistem baru Piala Dunia 2026 yang memperluas jumlah peserta, peluang Asia pun bertambah. Dan Indonesia, untuk pertama kalinya, masuk dalam hitungan serius. Bahkan ada skenario di mana Indonesia bisa lolos langsung jika mampu finish di 2 besar grup, meski itu membutuhkan hasil sempurna di sisa pertandingan. Bab 7. Antara harapan dan realita. Namun mari jujur, skenario ini bukan hal mudah. Indonesia harus menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, negara dengan tradisi sepak bola jauh lebih matang. Setiap kesalahan bisa fatal. Setiap gol bisa menentukan sejarah. Dan setiap pertandingan bisa menjadi penentu hidup mati. Bab 8. Dunia mulai melirik Indonesia. Yang menarik, perjuangan Indonesia tidak lagi luput dari perhatian dunia. Media asing mulai menyoroti perkembangan pesat timnas, dukungan supporter yang luar biasa, atmosfer SUGBK yang dianggap salah satu terbaik di Asia. Indonesia bukan lagi tim kecil. Mereka mulai diperhitungkan. Bab 9. Jika skenario itu terjadi. Bayangkan ini. Indonesia menang di laga terakhir. Pesaing terpeleset. Iran mengalahkan tim yang harus mereka kalahkan. Dan tiba-tiba, Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa yang akan terjadi? SUGBK akan meledak dalam euforia, jalanan dipenuhi konvoy dunia akan menoleh ke Asia Tenggara. Itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah sejarah. Bab 10. Tangis haru yang menyatukan bangsa. Pada akhirnya, entah Indonesia lolos atau tidak, satu hal sudah terjadi. Rakyat Indonesia kembali percaya. Percaya bahwa mimpi itu mungkin. Percaya bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Dan percaya bahwa suatu hari nanti, Indonesia benar-benar akan berdiri di panggung terbesar dunia. Tangis di SUGBK bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti cinta. Penutup, Iran hanya kunci, Indonesia tetap penentu. Ya, Iran bisa menjadi kunci. Tapi bukan satu-satunya. Karena pada akhirnya, sepak bola selalu kembali pada satu hal. Apa yang terjadi di lapangan? Indonesia mungkin bergantung pada hasil tim lain. Namun mereka tetap harus berjuang sendiri. Dan jika hari itu benar-benar datang, hari ketika Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka dunia tidak hanya akan mengingat skor. Mereka akan mengingat satu hal. Tangis haru yang pecah di SUGBK. Stadion utama Gelora Bung Karno malam itu bukan sekadar stadion. Ia berubah menjadi lautan emosi. Ribuan pasang mata berkaca-kaca. Suara gemuruh yang biasanya penuh teriakan kini berubah menjadi campuran doa, harapan, dan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Tangis haru pecah. Bukan karena kemenangan yang sudah pasti. Bukan pula karena kekalahan yang menyesakan. Tapi karena satu hal yang jauh lebih besar. Harapan Indonesia menuju Piala Dunia yang tiba-tiba terasa sangat dekat, dan sekaligus sangat rapuh. Di tengah semua itu, satu nama muncul sebagai penentu tak terduga, Iran. Bab 1. Malam yang mengubah segalanya. Gelora Bung Karno, atau SUGBK, sudah berkali-kali menjadi saksi sejarah sepak bola Indonesia. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah ketegangan yang tidak biasa. Indonesia bukan lagi tim yang sekadar ikut meramaikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Garuda benar-benar masuk dalam perhitungan menuju Piala Dunia 2026. Perjalanan ini bukan kebetulan. Indonesia berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi, bahkan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bertahan sejauh ini. Dari tim yang dulu dianggap pelengkap, kini berubah menjadi ancaman nyata. Namun perjalanan itu belum selesai. Dan justru di titik inilah segalanya menjadi lebih rumit. Bab 2. Skenario gila yang membuat dunia menoleh. Secara matematis, peluang Indonesia memang ada. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat jutaan orang bermimpi. Dalam sistem kualifikasi zona Asia, 2 tim teratas di grup langsung lolos ke Piala Dunia peringkat 3, dan 4 harus melalui putaran tambahan peringkat bawah otomatis gugur.